Maksud dan tujuan dari video pembelajaran ekonomi perpajakan untuk sharing informasi dan berikan point of view mengenai mata kuliah ekonomi perpajakan. Apa sih pajak? Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ada jasa timbal atau kontrak-prestasi yang nantinya dapat secara langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada pajak berdasarkan lembaga pengutnya, yang kedua ada pajak berdasarkan golongannya, yang ketiga ada pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak berdasarkan lembaga pengutnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk belanja negara. Yang termasuk di pajak pusat sendiri itu ada pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, pajak bumi dan bangunan tertentu, dan pajak karbon. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, yaitu Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di provinsi tersebut. Yang termasuk pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, dan pajak rokok. Yang kedua ada pajak kabupaten kota. Pajak kabupaten kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota melalui Bapenda, BPKAD, BKD, dan badan sejenisnya sesuai dengan daerah masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah. Yang termasuk ke dalam pajak kabupaten kota ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan, perkotaan. Yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak sendiri terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sifat pajak. Yang pertama subjektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak. Yang kedua objektif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan objek pajak, bukan kondisi wajib pajak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu jenis pajak pusat, yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh individu atau badan atas suatu penghasilan dalam 1 tahun pajak. Nah, yang dimaksud penghasilan di sini adalah suatu tambahan kemampuan ekonomis yang didapat wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk menambah kekayaan wajib pajak. Penghasilan itu berupa honorarium, hadiah, keuntungan usaha, gaji, dan lain sebagainya. Objek pajak yang pertama penghasilan dari pekerjaan ataupun jasa. Yang kedua penghasilan dari kegiatan usaha. Yang ketiga pekerjaan dari keuntungan dan kepemilikan modal. Yang keempat penghasilan lain-lain. Jenis-jenis pajak penghasilan yang pertama PPh 21, yaitu pajak atas penghasilan dari pekerjaan maupun jasa. Yang kedua PPh 22, yaitu pajak atas kegiatan perdagangan barang. Yang ketiga PPh 23, yaitu pajak atas jasa, sewa, bunga, dividen. Yang keempat PPh 24, yaitu kredit pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri. Yang kelima PPh 25, yaitu angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulan. Yang keenam PPh 26, yaitu pajak penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Yang ketujuh PPh 29, yaitu kekurangan pajak yang wajib dibayar di akhir tahun. Yang kedelapan PPh final, yaitu pajak yang langsung selesai saat dipotong dan dibayar.
Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan 21. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berhubungan mengenai pekerjaan, jasa, kegiatan dalam nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 merupakan pajak langsung, artinya pajak yang secara langsung ditanggung oleh wajib pajak yang tidak dapat dialihkan maupun dibebankan kepada pihak lain. Pajak PPh 21. Penghasilan dari pekerjaan dan jasa subjek PPh 21. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri, yaitu orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Orang luar negeri, yaitu orang yang tinggal di luar negeri tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua, badan, yaitu organisasi atau perusahaan yang memperoleh penghasilan. Yang ketiga, badan usaha tetap, yaitu organisasi atau usaha milik luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang keempat, warisan belum terbagi, yaitu harta warisan yang belum terbagi dan masih menghasilkan penghasilan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tarif pajak penghasilan 21 dan cara menghitung pajak penghasilan 21. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tarif dan perhitungan pajak penghasilan 21, kita perlu mengetahui dulu dua istilah penting yang ada dalam perhitungan pajak penghasilan 21, yaitu ada PTKP dan juga ada PKP. Yang pertama ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu batas minimum yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak, sehingga penghasilan tersebut tidak dikenai pajak. Yang kedua, yaitu ada PKP atau penghasilan kena pajak. PKP sendiri merupakan penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP, yang nantinya akan menjadi dasar dalam perhitungan menghitung pajak penghasilan 21. Kemudian masuk ke tarif pajak penghasilan 21. Nah, di Indonesia sendiri, pajak penghasilan 21 menggunakan tarif progresif pasal 17 yang dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama, yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta akan dikenai tarif sebesar 5%. Kemudian yang kedua, penghasilan 60 juta sampai 250 juta akan dikenai tarif sebesar 15%. Kemudian penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenai tarif sebesar 25%. Kemudian penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenai tarif sebesar 30%. Kemudian penghasilan di atas 5 miliar akan dikenai tarif sebesar 35%. Setelah mengetahui apa itu PTKP, PKP, dan juga tarif pajak penghasilan 21, maka kita masuk ke dalam perhitungan pajak penghasilan 21. Dalam perhitungan pajak penghasilan 21, rumus yang digunakan adalah PPh 21 sama dengan PKP dikali tarif pasal 17. Nah, PKP sendiri didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi biaya lain yang diakui dan dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya kita akan masuk ke kontribusi pajak pusat. Nah, pajak pusat memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, dana dari pajak pusat ini kemudian dialokasikan ke beberapa sektor penting. Yang pertama, belanja pusat. Dana pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah pusat, belanja barang pemerintahan pusat, dan belanja modal pemerintahan pusat. Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk membiayai subsidi atau bantuan sosial kepada rakyat untuk menyejahterakan rakyat. Yang kedua, transfer ke daerah. Pemerintah pusat menyalurkan sebagian dana ke pemerintah daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Nah, transfer ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kesenjangan antar wilayah. Dan yang ketiga, untuk pembayaran utang negara. Demikian penjelasan kami atas materi PPh 21. Semoga penjelasan kami dapat menjadi referensi dan memberikan point of view dalam memahami konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran maupun penjelasan lainnya yang perlu ditambahkan, silakan komentar di kolom komentar.